Pak Agus melihat rupiah yang kalau tidak salah begitu ya, ini 2 minggu lalu sempat berada di 16.200-an, tapi di peragangan saat ini berada di 16.400-an. Apakah menurut Anda sendiri rupiah sebetulnya memiliki peluang begitu ya untuk kembali menyentuh level 16.200 atau 16.100? Bahkan kita sempat ada keyakinan dan harapan juga Pak, ini proyeksi bahwa rupiah ini bisa ke 16.000 lagi begitu per dolar Amerika Serikat. Nah menurut Anda sendiri sentimen-sentimen apa yang kiranya bisa menjadi penguat begitu bagi rupiah? Ya, kalau dari probabilitas sih kami meyakini lebih cenderung rupiah itu menguat ya. Dari level sekarang di 16.400 ke mungkin 16.000 sampai 16.200 di akhir tahun. Katalisnya adalah tadi kebijakan makro prudent dari BI maupun pemerintah, kemudian fund flow asing, diversifikasi dari utang-utang Indonesia, kemudian fund flow lokal yang dari luar masuk ke dalam juga termasuk yang akan membuat rupiah menguat, dan penurunan dolar indeks serta realokasi global fund yang lebih berani mengambil aset-aset berisiko di emerging market gitu, termasuk Indonesia gitu ya. Kan kelihatan ada pergerakan dana dari Amerika karena pelemahan dolar ke Eropa, kemudian ke emerging market, dan dengan adanya penurunan bobot di beberapa negara emerging market, antara di Korea Selatan, di Cina, kita termasuk yang sedikit dinaikkan si bobotnya. Jadi menurut kami sih potensi rupiah menguat juga ada ditambah dengan kemungkinan juga BI menurunkan bunga sehingga bond yield-nya akan berpotensi turun gitu, sehingga harga-harga bond lebih naik juga membuat investor asing lebih tertarik, sehingga fund flow itu akan membuat rupiah lebih menguat gitu. Baik, tapi kalau fundamental ekonomi sendiri ya, artinya fundamental ekonomi Indonesia saat ini di kacamata investor dan juga pelaku pasar seperti apa sih? Dan ini juga mungkin ada kaitannya dengan bagaimana peluang ke depan bagi investor asing untuk masuk ke investasi di tanah air begitu ya, atau juga mungkin kita sebut saja capital inflow. Nah, Anda sendiri melihatnya fundamental ekonomi Indonesia saat ini di mata investor seperti apa sih Pak? Yang pasti stabil dan sedikit di atas ekspektasi ya, sampaikan sebelumnya. Masih cukup menarik berarti ya? Rata-rata kan 4,8 atau 4,9 konsensus. Mungkin tahun ini bisa tetap 5% ya. Terutama kemarin ditolong oleh front loading sebelum tarif 1 Agustus diterapkan, banyak importer dari Amerika menambah order ke Indonesia sehingga produksi lebih naik gitu. Kemudian mungkin yang perlu dilakukan atau yang diharapkan itu lebih ke deregulasi dari pemerintah, terutama dalam kemudahan berusaha gitu ya. Kemudian juga beberapa bantuan stimulus dari pemerintah mungkin di bidang-bidang yang selama ini dilakukan, dan kalau tidak salah di dalam kuartal 4 nanti itu masih ada tambahan di bidang pembiayaan, kemudian stimulus di pariwisata, di perumahan, dan mungkin dengan makin banyaknya dapur-dapur untung di program makan bergizi gratis bisa menambah serapan tenaga kerja di level-level pedesaan gitu ya. Kalau tidak salah, kalau MBG itu kan per dapur bisa menyerap antara 35 sampai 50 pekerja, sementara ekosistemnya bisa mempekerjakan sampai dengan 100 orang gitu. Nah itu salah satu mungkin yang bisa juga membuat makro kita tetap stabil dan membaik. Yang menarik sebenarnya juga kalau kita lihat data tentang nilai tukar petani, gitu. Nilai tukar petani itu adalah selisih antara pendapatan petani dengan yang mereka belanjakan, itu di atas rata-rata sekitar 125 itu untuk Indonesia. Artinya kalau di level pedesaan, daya beli petani itu membaik gitu. Memang risikonya masih, atau data-data yang masih belum pulih itu di urban, di perkotaan gitu ya. Kalau kita lihat NPL, non-performing loan dari bank, itu lebih banyak di daerah perkotaan dibanding di daerah rural gitu. Itu saat ini di daerah perkotaan ya Pak? Iya, di urban gitu, karena yang memang bisnisnya berdasarkan perdagangan. Sementara kalau pertanian di agri kan CPO naik, kemudian harga-harga soft commodity yang lain juga cukup naik. Beras atau padi gabah juga dibeli dengan harga yang relatif baik oleh Bulog, baik gabah maupun jagung. Itu yang membuat perekonomian di pedesaan lebih baik dibandingkan di urban gitu ya, di perkotaan. Baik Pak, lalu membahas terkait dengan instrumen investasi ya Pak. Saat ini sebetulnya instrumen investasi yang cukup
diminati begitu ya di tengah situasi seperti saat ini, sebetulnya instrumen investasi apa saja sih Pak? Atau mungkin boleh katakan cukup aman lah gitu, walaupun kembali lagi ke profil risiko dan juga mungkin appetite dari investor sendiri begitu. Seperti apa sih Pak? Kalau di pertengahan tahun ini kami waktu membuat outlook tuh memang lebih ke 60% yang ada balance atau equity gitu ya, karena ada potensi perbaikan di equity, kemudian 40% ada fixed income, baik di bond maupun di money market dari sisi financial asset. Kalau yang lainnya mungkin sebagaimana tadi dibahas juga, biasanya kalau ada ketidakpastian atau kekhawatiran pasar, investor juga mencari aset-aset investasi yang merupakan proksi dari emas gitu ya. Kalau di pasar saham ya mungkin saham-saham yang merupakan produsen dari emas ataupun turunannya gitu. Tapi kalau dari bond mungkin salah satu yang relatif lebih juga relatif lebih konservatif. Baik, tapi kalau dari bond sendiri ya untuk saat ini artinya secara permintaan begitu apakah masih cukup tinggi begitu atau mungkin saat ini pelaku pasar juga masih wait and see begitu kan, kalau kita lihat situasi seperti saat ini nih ya gitu boleh dikatakan cukup volatile gitu atau tidak menentu. Nah, bagaimana bond sebetulnya saat ini? Tadi kan melihat bond itu menarik gitu, bondnya menarik tapi permintaannya seperti apa? Relatif tinggi ya, dengan berkurangnya issuan dari SRBI ya, itu pilihan lainnya adalah ke bonds ya, baik dari domestik maupun dari asing gitu. Kita lihat kan penerbitan SRBI sudah tinggal setengahnya dibanding tahun lalu dan bunganya pun makin turun. Jadi bond salah satu instrumen konservatif yang memang diburu baik oleh domestik maupun asing. Bagi investor yang lebih agresif tentunya aset-aset kelas di equity ataupun di campuran yang juga menjadi pilihan. Baik, lalu rebalancing portofolio ya untuk saat ini seperti apa sih yang dilakukan oleh aset manajemen dari Samuel sendiri? Kalau di equity fund tentunya minimal 80%, tapi kita menjaga cash level gitu antara 5-10%. Jadi kalau seperti kemarin ada koreksi, kita manfaatkan untuk menambah bobot equity-nya. Tapi kalau di balance fund itu rata-rata kita 60% di equity, 40% di bond ataupun money market, jadi relatif lebih moderat gitu. Tapi ke depannya kami sih melihat potensi terbesar imbal hasil tertinggi itu di equity ya. Gitu. Jadi kelolaan dana terbesar itu di equity? Equity kita 60% di equity baik di reksadana maupun di kontrak pengelolaan dana discretionary ya. Kebetulan kita relatif agak besar di discretionary yang seluruhnya saham gitu, hampir seluruhnya saham. Baik.